Seorang kakek tua yang hanya ingin hidup tenang tiba-tiba menjadi korban kekerasan aparat. Di jalan ramai, sebuah tendangan dari polisi menghancurkan tubuh rapuhnya dan mengguncang hati jutaan orang. Video itu menyebar bak api, memicu gelombang kemarahan, simpati, dan solidaritas di seluruh negeri. Warga menuntut keadilan, media sorot intens, dan hashtag viral menyatukan suara rakyat. Kakek kini bukan hanya korban, tetapi simbol keberanian, ketabahan, dan kemanusiaan yang tak tergoyahkan. Kisahnya membuka mata publik akan penyalahgunaan kekuasaan dan pentingnya empati. Saksikan bagaimana satu momen tragis menggerakkan jutaan hati untuk bersatu menuntut kebenaran. Di sebuah jalan ramai di kota Jawa Timur, terlihat sosok kakek tua yang sederhana melintas dengan sepeda motor kecilnya. Wajahnya dipenuhi kerut dan mata yang teduh namun penuh ketakutan. Udara pagi terasa panas dan lengang, tetapi suara kendaraan yang melintas menambah ketegangan tersendiri. Kakek itu tampak gugup ketika seorang polisi menegurnya. Suara sirine kendaraan yang melintas menambah kepanikan dalam hatinya. Mata polisi yang tegas menatap lurus ke arah kakek, sementara warga sekitar mulai menoleh, penasaran dengan apa yang terjadi. Perlahan, kakek menjelaskan dengan suara bergetar bahwa ia tidak memiliki uang untuk uang damai yang diminta polisi. Kerutan di wajahnya semakin dalam, dan tangannya gemetar saat memegang setang motor. Polisi tetap bersikap keras. Nada suaranya meninggi, menuntut kakek untuk segera menuruti perintah. Warga mulai merekam dengan ponsel mereka. Ada yang berbisik, ada yang terkejut, dan beberapa hanya bisa menatap dalam diam. Ketegangan memuncak saat kakek menolak memberikan uang damai, tetap bertahan pada prinsipnya untuk tidak menyerahkan apa yang bukan haknya. Polisi tampak marah, wajahnya memerah dan otot-otot tegang, siap untuk mengambil tindakan ekstrim. Kakek tua itu pun tidak mundur, tetap berdiri tegak meski tubuhnya rapuh. Sekitar jalan menjadi saksi diam dari konfrontasi yang tidak seimbang ini. Ketidakadilan yang jelas membuat udara terasa sesak. Tanpa aba-aba panjang, polisi itu menendang kakek dengan keras. Tubuh tua itu terjatuh ke aspal. Suara benturan bergema di antara teriakan warga. Beberapa orang berlari mendekat, ada yang mencoba menolong, ada yang hanya merekam, dan ada yang terdiam dalam ketakutan. Tubuh kakek berguncang saat kesakitan. Namun matanya tetap menatap tajam ke arah aparat, penuh campuran antara takut dan marah. Rekaman video yang diambil oleh warga mulai menyebar dengan cepat, membelah media sosial dengan kecepatan yang tak terduga. Orang-orang membicarakan adegan itu, menyoroti kekerasan yang dilakukan terhadap seorang warga tua yang tidak berdaya. Komentar bersimpati mengalir deras, sebagian marah, sebagian sedih, sebagian lagi bahkan menyerukan keadilan segera. Video itu menjadi simbol ketidakadilan yang nyata, dan masyarakat mulai bersatu dalam amarah yang terpendam. Keluarga kakek segera datang ke lokasi, membawa kepanikan dan kesedihan dalam diri mereka. Mereka memapah kakek yang terluka, mencoba menenangkan dirinya yang terpukul secara fisik dan psikologis. Rasa malu dan takut tampak jelas di wajah kakek ketika ia menyadari bahwa tindakannya kini viral dan menjadi sorotan publik. Warga dan keluarga pun berusaha menghalangi polisi yang masih berada di lokasi, memunculkan ketegangan baru di antara keduanya. Media lokal segera menurunkan berita dengan headline dramatis, menyoroti ketidakadilan yang dialami kakek tua itu. Pembaca dibawa merasakan emosi yang mendalam, mulai dari takut, marah, hingga simpati yang begitu besar. Kekuatan media sosial dan media konvensional berpadu, membuat peristiwa itu menjadi viral dalam hitungan jam. Analisis singkat tentang tindakan polisi, hak warga, dan dampak hukum mulai menghiasi kolom komentar dan layar televisi. Sementara itu, kakek berusaha menenangkan diri, mengelap darah dari luka kecil di keningnya, dan menarik napas panjang untuk menenangkan hati. Ia tetap rendah hati, tidak menyalahkan siapapun secara terbuka, tetapi matanya yang teduh menahan kesedihan yang dalam. Warga yang menyaksikan pun mulai berkumpul di sekitarnya, memberi dukungan moral, sementara rasa ketidakadilan semakin menusuk. Tensi di jalan itu tetap tinggi. Meski beberapa warga mencoba menenangkan situasi, ketegangan tidak hilang begitu saja. Polisi tampak menahan diri, tetapi aura arogan masih terpancar jelas. Adegan ini merefleksikan ketegangan antara kekuasaan dan warga biasa, sebuah peristiwa yang menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan dalam masyarakat jika hukum dan empati tidak berjalan beriringan. Video viral itu akhirnya tersebar ke seluruh Jawa Timur, memancing komentar publik dan diskusi nasional. Banyak yang menyerukan sanksi tegas bagi aparat yang bertindak di luar batas,
sementara sebagian lain mencoba menenangkan suasana. Kakek tua itu kini bukan sekadar warga biasa, tetapi simbol dari ketahanan, keberanian, dan kemanusiaan yang diuji dalam peristiwa tragis ini, meninggalkan bekas mendalam bagi semua yang menyaksikan. Warga yang melihat kejadian semakin banyak berkumpul di tepi jalan, wajah mereka tampak pucat dan tercengang. Suara motor yang berhenti, teriakan anak-anak, dan langkah tergesa-gesa orang dewasa memenuhi udara. Kakek tua itu masih terhuyung-huyung, tubuhnya lemah dan gemetar, mencoba menahan rasa sakit yang mendera setiap sendinya. Polisi berdiri tegak, wajahnya menampakkan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan, sorot matanya menusuk, seolah menuntut tunduk tanpa syarat. Beberapa warga yang merekam mulai berteriak, memanggil polisi agar menahan diri, tetapi nada mereka tenggelam di tengah hiruk-pikuk jalan. Kakek yang terguncang mencoba bicara, suaranya parau dan bergetar, tetapi kata-katanya tertelan oleh ketegangan di sekitarnya. Tidak ada rasa belas kasihan, hanya ada dominasi kekuasaan yang menekan tubuh rapuh seorang manusia tua. Polisi itu melangkah maju, sepatu menginjak aspal dengan tegas, aura ancaman yang kuat terpancar dari setiap gerakannya. Tubuh kakek menegang, napasnya tersengal, dan tangan gemetar memegang stang motor seolah itu satu-satunya jangkar yang bisa menahan dirinya dari jatuh sepenuhnya. Warga terdiam sesaat, menyadari bahwa ketegangan ini akan segera meledak menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Tanpa peringatan, tendangan keras menghantam tubuh kakek. Tubuh tua itu melayang sekejap sebelum terjatuh dengan benturan keras ke aspal. Suara benturan membuat beberapa orang menutup mulut, sebagian menjerit, sebagian lainnya terpaku di tempat. Mata kakek terbuka lebar, wajahnya memancarkan rasa sakit, ketakutan, dan kemarahan yang bersatu menjadi satu emosi yang menyesakan. Orang-orang berlari mendekat, beberapa menepuk bahu kakek, beberapa mencoba menahan polisi yang masih berdiri dengan sikap arogan. Rekaman video yang diambil mulai bergetar dengan kecepatan jari warga, siap menyebar ke seluruh dunia maya. Beberapa orang menjerit, menuntut keadilan, sementara yang lain hanya bisa menangis melihat pemandangan tragis ini. Kakek mencoba bangkit, tubuhnya lemah dan berdarah. Setiap gerakan membuatnya meringis. Namun sorot matanya tetap teguh, menahan rasa sakit yang ingin menundukkannya. Warga yang menyaksikan mulai bersatu, membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya, menegaskan bahwa ketidakadilan tidak akan dibiarkan begitu saja. Polisi terlihat bingung sejenak, menatap sekeliling, menyadari bahwa tindakannya kini menjadi pusat perhatian publik. Aura arogan masih terpancar, tetapi getaran ketegangan mulai berbalik terhadap dirinya. Para warga merekam setiap gerakan, setiap ekspresi, dan setiap kata yang keluar dari mulut aparat, memastikan tidak ada yang luput dari sorotan. Keluarga kakek yang baru datang berlari menghampiri, mengangkat tubuhnya dengan hati-hati, wajah mereka pucat karena takut dan marah. Kakek menggenggam tangan mereka dengan erat, seolah mencari kekuatan dari cinta keluarga untuk menahan luka fisik dan batin yang menimpa. Suasana di jalan berubah menjadi medan pertarungan moral antara kebenaran dan kekuasaan. Media lokal segera mendapatkan rekaman pertama, menyebarkannya dengan headline dramatis yang menekankan ketidakadilan. Warga di seluruh kota mulai bereaksi, komentar bersimpati dan marah membanjiri media sosial. Hashtag mulai bermunculan, menyatukan suara rakyat yang ingin keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Di tengah kepanikan dan hiruk-pikuk itu, kakek tetap duduk di jalan. Tubuhnya lelah namun matanya menatap lurus ke depan. Ia bukan hanya seorang korban, tetapi simbol ketabahan yang dihadapkan pada kekerasan yang tidak seimbang. Video viral itu menjadi saksi bisu dari ketegangan antara kekuasaan dan kemanusiaan, meninggalkan jejak mendalam bagi semua yang menyaksikan dan membicarakannya. Begitu video kakek tua yang ditendang polisi tersebar, getaran di media sosial tidak bisa dibendung. Setiap detik, komentar, repost, dan like terus membanjiri layar, menciptakan gelombang kemarahan dan simpati yang membara. Orang-orang membagikan video dengan kata-kata yang penuh emosi, menuntut keadilan dan menyoroti ketimpangan kekuasaan yang nyata. Suasana di dunia maya seolah ikut bergemuruh, menelan setiap detail dari peristiwa tragis itu. Media lokal segera turun tangan, menurunkan liputan dramatis yang memperlihatkan wajah pucat kakek, luka di tubuhnya, dan ekspresi arogan polisi. Headline dibuat mencengangkan, menegaskan ketidakadilan yang terjadi di jalan ramai itu. Warga yang merekam video kini menjadi saksi yang terdokumentasi. Suara mereka menyatu dengan narasi media, membentuk opini publik yang masif dan tak terelakkan. Di setiap sudut kota,
Orang-orang berbicara dengan nada bergetar. Pedagang di warung kopi, sopir angkot, hingga mahasiswa yang melintas di kampus ikut membahas kejadian itu. Mereka menonton ulang video, menyalin kutipan komentar, dan membagikannya ke grup-grup pesan instan. Rasa simpati dan kemarahan bercampur, menciptakan suasana psikologis yang menekan bagi masyarakat dan aparat. Keluarga kakek menjadi pusat perhatian. Wawancara mereka ditayangkan di televisi lokal, memperlihatkan wajah penuh haru dan marah, mencoba menyalurkan rasa ketidakadilan yang membakar hati mereka. Kakek terlihat diam, mengelap air mata. Namun dalam tatapannya tersimpan ketabahan yang luar biasa. Setiap kata yang keluar dari mulut keluarganya menambah dramatisasi, memperkuat narasi kemanusiaan yang kini viral. Komentar publik terbagi, sebagian mengutuk tindakan polisi dengan keras, sebagian lagi mencoba membela atau memberikan pembenaran yang lemah. Perdebatan sengit terjadi di kolom komentar, di ruang obrolan, dan di talk show lokal. Kekuatan opini publik terasa nyata, menekan lembaga kepolisian dan pejabat pemerintah untuk segera memberikan tanggapan. Hashtag mulai bermunculan, menjadi simbol protes digital yang menyebar cepat. Kakek ditendang, polisi Jatim, keadilan untuk kakek menjadi trending, menyatukan jutaan suara yang menuntut perubahan. Influencer dan tokoh masyarakat ikut menyoroti kasus ini, menambahkan dimensi politik dan sosial dalam perdebatan yang semakin panas. Para pengamat hukum pun muncul, menganalisis video dan tindakan polisi secara mendalam. Mereka menjelaskan pelanggaran kode etik, prosedur hukum yang seharusnya dijalankan, dan hak-hak warga. Warga yang menonton semakin memahami ketidakadilan yang dialami kakek, dan rasa solidaritas mulai muncul dengan kekuatan yang besar. Di jalan tempat kejadian, warga masih berkumpul membicarakan video itu. Mereka membandingkan narasi polisi dan warga, saling mendukung, dan berusaha melindungi simbol kebenaran yang kini diwakili oleh kakek tua itu. Kejadian yang awalnya hanya insiden lokal kini menjadi panggung nasional, menimbulkan perasaan marah, takut, dan haru yang bercampur aduk. Kakek sendiri mulai menyadari dampak viralnya peristiwa ini. Ia melihat wajahnya muncul di layar televisi, wajahnya yang rapuh menjadi ikon ketahanan dan kemanusiaan. Meskipun tubuhnya lemah dan hatinya masih terluka, kakek menjadi lambang perlawanan terhadap kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan, sosok yang membangkitkan kesadaran publik secara masif. Di dunia maya dan di jalanan, narasi terus berkembang. Video itu memicu diskusi mendalam tentang hukum, empati, dan etika aparat. Suara rakyat seakan menyatu menjadi gelombang yang tidak bisa dihentikan, menuntut keadilan, menegaskan bahwa ketidakadilan yang menimpa seorang kakek tua tidak akan pernah dilupakan. Viralnya kasus ini membuka mata semua orang tentang betapa rapuhnya keseimbangan antara kekuasaan dan kemanusiaan, meninggalkan bekas yang mendalam di hati masyarakat. Begitu video kakek tua yang ditendang polisi viral, sorotan langsung tertuju pada sosok aparat itu. Wajahnya yang tegas dan ekspresif kini menjadi simbol kontroversi. Setiap gerakan dan senyum tipisnya dianalisis publik dengan cermat. Warga mulai menelusuri identitasnya, mencari latar belakang, dan membandingkan tindakan yang ia lakukan dengan kode etik yang seharusnya dijalankan. Setiap foto dan video yang muncul di media sosial menimbulkan reaksi berbeda, dari kemarahan hingga perasaan tidak percaya. Institusi kepolisian segera merespons, mengeluarkan pernyataan resmi yang mencoba menenangkan masyarakat. Nada formal dan kalimat diplomatis mereka seakan tidak cukup untuk meredam kemarahan publik. Warga membaca setiap kata, menilai apakah ada ketulusan di balik pernyataan itu, atau sekadar usaha menutupi kesalahan. Ketidakpuasan mulai muncul, menimbulkan kritik tajam yang semakin memanaskan opini publik. Media mulai menggali lebih dalam, menyoroti karir polisi yang menendang kakek tua itu. Riwayat tugas, promosi, dan catatan disiplin mulai dianalisis, menimbulkan pertanyaan apakah tindakan arogan ini hanya puncak dari pola perilaku yang lebih panjang. Publik membaca setiap artikel dengan cermat, menimbulkan sensasi bahwa institusi tidak hanya menghadapi masalah internal, tetapi juga krisis kepercayaan masyarakat. Komentar warga di media sosial semakin tajam. Banyak yang mempertanyakan integritas dan profesionalisme aparat, sementara sebagian lain mencoba memberikan pembelaan tipis dengan alasan prosedur. Gelombang opini publik ini membentuk tekanan yang tak bisa diabaikan, seakan rakyat menuntut pertanggungjawaban langsung dari lembaga kepolisian. Beberapa pejabat kepolisian muncul di media untuk memberikan klarifikasi. Wajah mereka serius, bahasa tubuh penuh kewaspadaan,
dan nada suara tegas namun hati-hati. Mereka menjelaskan proses investigasi internal, sanksi yang mungkin diberikan, dan janji agar kejadian serupa tidak terulang. Namun, mata publik tetap tajam, mencari kejujuran di balik setiap kata yang diucapkan. Tekanan publik kian menguat ketika video itu dibahas di talk show dan forum online. Pakar hukum, pengamat sosial, dan tokoh masyarakat menyuarakan pendapat mereka, menyoroti dampak psikologis pada kakek dan warga, serta implikasi hukum dari tindakan polisi. Analisis mereka membuat kasus ini semakin menjadi sorotan nasional, bukan sekadar viral di media sosial. Di jalan tempat kejadian, warga mulai mengadakan diskusi spontan. Mereka berbicara tentang keadilan, etika aparat, dan hak-hak warga yang sering terabaikan. Suasana menjadi panas, penuh semangat, sekaligus menegangkan. Kakek tua kini bukan hanya korban, tetapi simbol perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa pengacara menawarkan bantuan hukum, memperkuat posisi keluarga kakek. Mereka melihat peluang untuk menuntut keadilan dan menegakkan kode etik kepolisian. Publik yang mengikuti berita dengan seksama menyambut kabar ini dengan rasa lega dan harapan baru, meski kemarahan terhadap aparat belum mereda sepenuhnya. Di media sosial, hashtag yang menyoroti aparat semakin mendominasi, menjadi trending topik. Warga membanjiri komentar dengan tuntutan tegas, sementara sebagian menyebarkan fakta dan kronologi kejadian agar opini publik semakin solid dan terarah. Gelombang solidaritas ini menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki kekuatan untuk menekan institusi demi keadilan. Polisi yang menendang kakek kini menjadi figur kontroversial di tengah sorotan publik yang tak pernah surut. Setiap gerakannya dianalisis, setiap kata diucapkannya menjadi bahan pembicaraan, dan setiap langkahnya diawasi dengan ketat. Kasus ini mengubahnya dari seorang aparat biasa menjadi simbol ketegangan antara kekuasaan dan rakyat, meninggalkan luka mendalam pada citra kepolisian dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan hak dan keadilan. Kakek tua itu kini terbaring di rumahnya. Tubuhnya masih lemah dan penuh memar akibat benturan keras di aspal. Setiap napas terasa berat, setiap gerakan membuatnya meringis. Namun tatapannya tetap tenang, menahan rasa sakit yang menembus ke dalam tulang dan hati. Keluarga di sekelilingnya sibuk menyiapkan obat, membersihkan luka, dan menenangkan diri kakek yang masih terpukul oleh kejadian itu. Wajahnya yang dulu teduh kini dipenuhi bekas luka dan rasa takut yang tak mudah hilang. Setiap kali mendengar suara sirine atau langkah aparat di dekat rumah, tubuhnya kembali menegang, seakan trauma itu terus menghantui setiap detik. Mata yang dulu penuh keteduhan kini memancarkan kesedihan dan kekecewaan terhadap dunia yang kadang kejam terhadap orang lemah. Keluarga mencoba menghibur, membisikkan kata-kata penuh kasih. Namun kakek tetap diam. Ia menelan rasa sakitnya sendiri, menahan air mata yang ingin tumpah. Setiap kali berbicara tentang kejadian itu, suaranya bergetar, menyisakan kegetiran yang membuat hati siapapun yang mendengar ikut hancur. Media terus menyorotnya, memperlihatkan wajah kakek dalam berbagai liputan. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, sosok yang menggerakkan simpati publik. Orang-orang dari berbagai daerah mengirimkan doa, ucapan dukungan, dan bahkan bantuan, membuat kakek dan keluarganya merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tekanan yang begitu besar. Trauma psikologis mulai muncul, kakek menjadi lebih hati-hati, bahkan takut untuk keluar rumah. Setiap tatapan polisi atau aparat memunculkan bayangan tendangan yang menghancurkan tubuhnya beberapa hari lalu. Namun, di balik ketakutan itu, ada keberanian yang tumbuh, keberanian untuk tetap teguh dan tidak tunduk pada ketidakadilan. Warga yang sebelumnya menyaksikan kejadian itu terus mengunjungi, memberikan dukungan moral dan fisik. Mereka membawa makanan, obat-obatan, dan kata-kata penghiburan, membentuk jaringan solidaritas yang membuat kakek merasa dihargai dan diperhatikan. Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa kemanusiaan masih hidup di tengah kekerasan yang menimpa dirinya. Kakek mulai berbicara secara perlahan tentang kejadian itu, menceritakan setiap detail dengan suara yang berat dan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak menyalahkan siapapun secara terbuka, tetapi jelas terlihat rasa sakit yang mendalam dan ketidakadilan yang menimpa dirinya. Setiap kata menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa kekuasaan yang disalahgunakan dapat menghancurkan kehidupan seorang manusia tua. Di media sosial, video dan cerita kakek menjadi viral lebih luas lagi. Orang-orang menyebarkan kisahnya, menekankan sisi kemanusiaan, kesabaran, dan keberanian kakek. Ia bukan sekadar korban fisik, tetapi simbol moral yang membangkitkan kesadaran publik akan pentingnya empati, hukum,
dan keadilan dalam masyarakat. Kakek mulai menerima dukungan dari tokoh masyarakat dan pengacara yang bersedia membantu menuntut keadilan. Rasa harap muncul di hati keluarga, menyadari bahwa perjuangan mereka bukan sia-sia. Meski tubuhnya rapuh dan hati masih terluka, semangat kakek perlahan membara, menunjukkan bahwa meski dihantam ketidakadilan, manusia masih bisa bangkit dengan martabatnya. Suasana di rumah kakek kini menjadi saksi diam dari perjuangan seorang manusia tua melawan ketidakadilan. Setiap senyuman kecilnya, setiap gerakan yang ia lakukan, menjadi simbol ketabahan yang memengaruhi publik luas. Kakek bukan hanya menjadi korban, tetapi ikon keberanian, ketahanan, dan kemanusiaan yang menginspirasi jutaan orang untuk tidak diam di hadapan ketidakadilan. Video kakek tua yang ditendang polisi kini tersebar ke seluruh pelosok negeri, membangkitkan gelombang kemarahan dan simpati yang luar biasa. Setiap unggahan disebarkan dengan cepat, dilengkapi komentar yang membakar kesadaran publik akan ketidakadilan. Warga dari berbagai kota mulai berbondong-bondong membicarakan kejadian itu, membentuk percakapan yang tak hanya emosional, tetapi juga menuntut keadilan nyata. Hashtag mulai bermunculan dan menjadi trending di media sosial. Kakek ditendang, polisi Jatim, keadilan untuk kakek, viral kakek tua menjadi simbol protes digital yang menyatukan jutaan suara. Orang-orang membagikan video, menambahkan komentar, dan menyebarkan kronologi lengkap kejadian, membentuk narasi publik yang sulit diabaikan oleh pihak manapun. Influencer dan tokoh masyarakat ikut angkat suara, mengunggah video dan opini mereka. Mereka menekankan bahwa tindakan aparat yang menendang seorang kakek tua adalah pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi. Setiap unggahan mereka memperkuat momentum, menyalakan gelombang solidaritas yang semakin besar di dunia maya. Warga mulai mengorganisir aksi solidaritas, dari pengumpulan doa online hingga kampanye digital untuk mendukung kakek dan menuntut pertanggungjawaban aparat. Grup-grup komunitas membagikan informasi, menyiapkan langkah-langkah untuk menekan institusi kepolisian agar mengambil tindakan tegas. Gelombang solidaritas ini terasa nyata meski sebagian besar hanya terjadi secara virtual. Media mainstream ikut menyoroti hashtag dan respon publik yang masif. Liputan tentang trending topik, jumlah share, dan komentar publik menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar viral sesaat, tetapi sudah menjadi fenomena nasional. Warga yang mengikuti berita merasa terhubung, menyadari kekuatan mereka dalam menekan ketidakadilan melalui opini kolektif. Para pengamat sosial dan hukum memberikan komentar di berbagai platform. Mereka menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak warga dan prosedur hukum yang seharusnya dijalankan oleh aparat. Analisis ini menambah dimensi pendidikan publik, memperkuat kesadaran hukum yang selama ini mungkin terabaikan. Di jalanan, warga yang sebelumnya melihat kejadian berkumpul membahas viralnya kisah kakek. Mereka berbicara dengan penuh semangat, menekankan solidaritas dan pentingnya menuntut keadilan. Diskusi menjadi intens, penuh rasa marah namun juga harap, mencerminkan bagaimana tragedi seorang kakek dapat menyatukan masyarakat dengan cara yang dramatis. Kakek sendiri mulai menyadari betapa besar perhatian yang diterimanya. Ia menerima pesan dukungan dari berbagai penjuru, dari kata-kata penghiburan hingga tawaran bantuan hukum. Meski tubuhnya masih rapuh dan trauma belum sepenuhnya hilang, hatinya tergerak oleh empati jutaan orang yang bersatu membelanya. Gelombang viral ini memunculkan tekanan nyata terhadap kepolisian dan pemerintah daerah. Publik menuntut klarifikasi, sanksi tegas, dan jaminan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Suara rakyat yang terkumpul melalui media digital menjadi alat untuk menegakkan keadilan, menunjukkan bahwa solidaritas bisa melampaui batas fisik dan geografis. Kakek menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Setiap komentar, setiap share, setiap hashtag yang beredar menegaskan bahwa tindakan arogan aparat tidak akan bisa menutupi kebenaran. Kisahnya terus membakar kesadaran publik, menyatukan rakyat dalam solidaritas digital yang kuat, meninggalkan pesan bahwa keadilan adalah hak semua orang, tidak peduli usia, kekuatan, atau posisi sosial. Pihak kepolisian akhirnya merespons dengan pernyataan resmi, mencoba menenangkan gelombang kemarahan publik yang terus membesar. Nada formal dan kalimat diplomatis mereka berusaha menunjukkan tindakan tegas, tetapi banyak warga menilai itu terlalu lambat dan tidak tulus. Sorotan publik tetap menempel pada aparat yang menendang kakek, setiap kata yang diucapkan dibaca dan dianalisis dengan seksama. Investigasi internal pun dimulai. Aparat dituntut untuk memberikan laporan lengkap mengenai kronologi kejadian. Warga menunggu dengan napas tertahan,
menuntut keadilan yang jelas dan transparan. Keluarga kakek terus menekankan bahwa mereka ingin proses yang adil, bukan sekadar pembenaran atau manipulasi birokrasi. Suasana menjadi panas, penuh ketegangan antara institusi dan publik. Media terus melaporkan perkembangan kasus, menyoroti setiap langkah polisi dan pejabat pemerintah. Setiap wawancara, setiap konferensi pers menjadi bahan analisis, dan setiap pernyataan yang terkesan mengulur waktu memicu kritik tajam. Publik merasa memiliki hak untuk mengawasi, karena kebenaran tidak bisa dikompromikan, apalagi terhadap seorang kakek tua yang tak berdaya. Pejabat pemerintah daerah ikut memberikan klarifikasi, menegaskan bahwa tindakan aparat yang melanggar hukum tidak bisa ditoleransi. Nada serius dan wajah tegas mereka mencoba menenangkan masyarakat, tetapi di balik itu semua, tekanan publik tetap menggema kuat. Warga menuntut sanksi yang jelas, menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Keluarga kakek terus menerima dukungan dari berbagai pihak. Pengacara, aktivis, dan tokoh masyarakat hadir menawarkan bantuan hukum dan moral. Mereka membantu mengawal proses investigasi, memastikan setiap prosedur dijalankan secara benar. Solidaritas ini menjadi kekuatan tambahan bagi kakek dan keluarganya, memberi harapan di tengah trauma dan luka yang masih terasa. Di media sosial, gelombang kritik terhadap kepolisian semakin deras. Warga memantau setiap langkah aparat, setiap perkembangan investigasi, dan setiap pernyataan resmi. Hashtag yang sebelumnya viral kini kembali ramai, menuntut transparansi dan tindakan tegas. Publik menyadari bahwa tekanan kolektif adalah satu-satunya jalan untuk menegakkan keadilan. Analisis hukum muncul dari berbagai pihak. Pengacara dan pengamat hukum menyoroti pelanggaran kode etik, prosedur yang dilanggar, dan hak-hak warga yang terlanggar. Diskusi ini membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan hukum bagi setiap warga, sekaligus menekan institusi agar mengambil tindakan nyata. Tekanan terhadap aparat yang menendang kakek semakin nyata. Setiap gerakan, setiap kata, dan setiap tindakan diawasi publik dengan ketat. Suasana semakin dramatis ketika rumor sanksi mulai beredar, namun banyak yang menunggu bukti nyata, karena pengalaman menunjukkan bahwa janji birokrasi tidak selalu sejalan dengan tindakan. Kakek dan keluarganya tetap menjadi pusat perhatian. Wajah mereka muncul di media, menceritakan perjuangan mereka menghadapi ketidakadilan. Kakek, meski masih lemah secara fisik dan trauma, menunjukkan ketabahan luar biasa. Tatapannya yang teduh namun penuh semangat menjadi simbol moral yang membakar kesadaran publik akan pentingnya keadilan dan kemanusiaan. Kasus ini kini menjadi simbol perjuangan rakyat melawan penyalahgunaan kekuasaan. Gelombang opini publik, solidaritas digital, dan perhatian media memaksa institusi kepolisian dan pemerintah untuk bergerak, menegaskan bahwa tindakan arogan tidak bisa ditutup-tutupi. Kakek tua itu tetap berdiri sebagai ikon ketahanan dan kebenaran, meninggalkan pesan mendalam bahwa rakyat memiliki suara yang tak bisa diabaikan. Kakek tua itu kini menjadi simbol kekuatan moral yang tak tergoyahkan. Sosok yang membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya empati dan keadilan. Wajahnya yang dulu hanya dikenal oleh tetangga kini dikenal seluruh negeri, muncul di layar televisi, media sosial, dan berbagai portal berita. Setiap tatapan matanya seolah menceritakan perjalanan penuh penderitaan, tetapi juga keberanian yang luar biasa. Publik mulai merenungkan arti keadilan dan kemanusiaan melalui kisah kakek. Mereka menyadari bahwa di balik viralnya video, ada wajah seorang manusia tua yang sederhana, yang hanya ingin hidup tenang tanpa diganggu oleh kekuasaan yang disalahgunakan. Rasa simpati dan kemarahan bercampur menjadi satu, menggerakkan hati jutaan orang untuk bersuara. Warga yang sebelumnya hanya menjadi penonton kini menjadi peserta aktif dalam menuntut keadilan. Diskusi, komentar, dan aksi solidaritas menunjukkan bahwa masyarakat bisa bersatu melawan ketidakadilan. Kakek menjadi titik fokus, simbol perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pengingat bahwa setiap tindakan aparat memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Keluarga kakek semakin mendapat dukungan moral dan hukum. Pengacara dan aktivis mendampingi mereka, memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. Kehadiran mereka memberikan kekuatan tambahan, menegaskan bahwa solidaritas dan perjuangan kolektif bisa mengangkat korban dari keterpurukan. Di dunia maya, hashtag yang dulu viral tetap ramai. Kakek ditendang dan keadilan untuk kakek terus memantik diskusi dan aksi publik. Orang-orang berbagi kisah kakek, mendorong institusi untuk memperbaiki prosedur, dan menekankan pentingnya menghormati hak-hak warga.
Gelombang digital ini memperlihatkan bahwa kekuatan opini publik bisa memaksa perubahan nyata. Kakek, meski masih lemah secara fisik, tetap menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Ia menerima dukungan dan doa dari berbagai penjuru negeri, menatap masa depan dengan hati yang penuh harapan. Setiap senyum kecilnya menjadi inspirasi, bukti bahwa manusia bisa tetap tegar di tengah tekanan dan ketidakadilan. Media terus menyoroti kisah kakek sebagai simbol moral yang membangkitkan kesadaran publik. Liputan yang dramatis dan emosional memperkuat pesan bahwa kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan tidak bisa dibiarkan. Kakek menjadi ikon moral, bukan hanya korban, tetapi juga lambang keberanian yang memengaruhi hati masyarakat luas. Tekanan terhadap aparat yang menendang kakek tetap ada, mendorong proses hukum dan investigasi berjalan transparan. Publik terus memantau perkembangan, memastikan bahwa janji sanksi dan tindakan tegas bukan sekadar retorika. Setiap langkah institusi kini diawasi dengan seksama, menegaskan bahwa rakyat memiliki kekuatan untuk menuntut pertanggungjawaban. Refleksi masyarakat semakin mendalam. Kisah kakek membuat orang menilai ulang hubungan antara warga dan aparat, hak dan kewajiban, serta pentingnya empati dalam menjalankan kekuasaan. Gelombang viral dan solidaritas yang muncul membuktikan bahwa suara rakyat memiliki kekuatan yang nyata, mampu menegakkan keadilan dan mengubah kesadaran kolektif. Kakek tua itu kini berdiri sebagai ikon perlawanan terhadap ketidakadilan, simbol ketabahan dan kemanusiaan yang tak tergoyahkan. Setiap kisah, komentar, doa, dan aksi yang muncul dari publik menjadi bukti bahwa tragedi seorang manusia bisa membangkitkan gelombang perubahan. Dalam wajahnya yang sederhana, jutaan orang melihat keberanian, keteguhan, dan kekuatan moral yang meninggalkan pesan mendalam bagi seluruh negeri. Kisah kakek tua yang ditendang polisi terus bergema, memicu gelombang emosi yang tak pernah surut di masyarakat. Wajahnya muncul di mana-mana, dari layar televisi hingga media sosial. Setiap detik membuat orang teringat akan ketidakadilan yang menimpanya. Suasana kota seakan ikut tegang. Setiap orang menatap dengan rasa prihatin dan marah, merasa tergerak oleh penderitaan seorang manusia tua yang tak berdaya. Publik semakin menyadari kekuatan solidaritas kolektif. Komentar dan repost video terus mengalir tanpa henti, menyatukan jutaan suara yang menuntut keadilan. Setiap hashtag yang muncul bukan sekadar kata-kata, tetapi simbol perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Gelombang ini tidak hanya emosional, tetapi juga memberikan tekanan nyata pada institusi untuk bertindak. Warga yang sebelumnya hanya menonton kini terlibat aktif, menyebarkan kronologi kejadian dan mendorong transparansi penuh. Diskusi di warung, di sekolah, bahkan di perkantoran membicarakan tindakan aparat dan hak-hak warga. Rasa solidaritas semakin membara, menunjukkan bahwa tragedi seorang kakek tua bisa menjadi katalisator kesadaran sosial yang luas. Keluarga kakek terus berjuang untuk melindungi dan mendampingi beliau. Mereka menjadi perisai dan suara moral, memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil benar-benar adil. Kehadiran mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk kakek, tetapi juga untuk seluruh rakyat yang ingin melihat keadilan ditegakkan. Media semakin intens meliput perkembangan kasus. Setiap konferensi pers, wawancara pejabat, dan pernyataan polisi dianalisis dengan tajam. Publik merasa memiliki hak untuk mengawasi, memastikan tidak ada pihak yang mencoba menyembunyikan fakta. Kisah kakek menjadi cermin bagi masyarakat, memperlihatkan bagaimana kekuasaan yang disalahgunakan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Kakek sendiri tetap menjadi simbol ketahanan. Meski tubuhnya masih rapuh dan luka belum sepenuhnya sembuh, matanya memancarkan keteguhan yang menginspirasi. Ia menjadi lambang keberanian moral, menunjukkan bahwa meski dihantam ketidakadilan, manusia bisa tetap tegar dan berdiri dengan martabatnya. Di dunia maya, gelombang kritik terhadap kepolisian tidak pernah berhenti. Warga memantau setiap perkembangan, membagikan opini, dan mengorganisir solidaritas digital yang semakin masif. Hashtag dan komentar publik menjadi tekanan tambahan bagi aparat, mempertegas bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi yang nyata. Pakar hukum dan pengamat sosial semakin sering muncul di berbagai platform untuk memberikan analisis mendalam. Mereka menjelaskan dampak psikologis, implikasi hukum, dan pentingnya transparansi dalam menangani kasus ini. Analisis ini membuat masyarakat lebih sadar akan haknya, sekaligus menekan institusi agar menegakkan keadilan dengan sungguh-sungguh. Kisah kakek yang sederhana kini menjadi simbol moral yang kuat. Setiap ucapan dukungan, setiap doa,
Setiap tindakan solidaritas menunjukkan bahwa kemanusiaan tidak bisa dilanggar begitu saja. Warga belajar bahwa kekuatan kolektif bisa melampaui kekuasaan formal, dan bahwa suara rakyat adalah alat untuk menegakkan keadilan. Gelombang viral yang terus berlanjut menegaskan bahwa kakek tua itu bukan hanya korban, tetapi ikon perlawanan terhadap ketidakadilan. Setiap mata yang menatap video, setiap komentar yang ditulis, dan setiap hati yang tersentuh oleh kisahnya menjadi bukti bahwa keteguhan moral bisa menggerakkan perubahan. Kakek tetap berdiri sebagai simbol harapan, ketabahan, dan kekuatan rakyat melawan penyalahgunaan kekuasaan. Kisah kakek tua yang ditendang polisi mencapai puncak perhatian publik, setiap detik menjadi bahan perbincangan yang tak pernah berhenti. Wajahnya muncul di layar televisi, media sosial, dan portal berita, membangkitkan gelombang emosi yang membara di hati masyarakat. Orang-orang menatapnya dengan rasa prihatin, marah, dan tak percaya bahwa kekerasan bisa menimpa seorang manusia tua yang tak berdaya. Gelombang solidaritas digital semakin masif, dengan ribuan unggahan, komentar, dan hashtag yang mendominasi dunia maya. Kakek ditendang dan keadilan untuk kakek menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Publik menyadari bahwa cerita sederhana seorang kakek tua bisa menjadi pengingat kuat tentang hak dan martabat setiap manusia. Warga dari berbagai kota mulai bergerak nyata, membahas langkah-langkah hukum dan moral yang bisa diambil. Diskusi terjadi di mana-mana, dari warung kopi hingga ruang kelas, dari kantor hingga ruang keluarga. Kekuatan kolektif ini menunjukkan bahwa tragedi seorang kakek bisa menjadi katalisator kesadaran sosial yang mendalam dan menyentuh hati banyak orang. Keluarga kakek terus mendampingi beliau, menjaga luka fisik dan batin yang masih terasa. Mereka menjadi perisai dan suara moral, memastikan setiap prosedur hukum dijalankan dengan benar. Kehadiran mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk seorang individu, tetapi untuk keadilan dan martabat yang lebih besar. Media terus meliput dengan intensitas tinggi, menyoroti setiap gerak aparat dan perkembangan investigasi. Wawancara pejabat, konferensi pers, dan pernyataan resmi dianalisis dengan seksama. Publik mengawasi setiap kata, memastikan transparansi, dan menekankan bahwa kekuasaan harus dibarengi tanggung jawab. Kakek tetap menjadi simbol ketahanan yang luar biasa. Tubuhnya mungkin rapuh, namun matanya memancarkan keteguhan yang membakar semangat jutaan orang. Ia menjadi ikon moral, bukti bahwa manusia bisa berdiri teguh meski dihantam ketidakadilan, dan bahwa keberanian tidak selalu diukur dari fisik, tetapi dari hati yang tegar. Di media sosial, kritik terhadap aparat semakin tajam. Warga membagikan opini, mendiskusikan hak-hak warga, dan menyebarkan solidaritas digital. Tekanan publik membuat institusi terpaksa bergerak, memperlihatkan bahwa opini kolektif memiliki kekuatan nyata dalam menuntut pertanggungjawaban. Pakar hukum dan pengamat sosial semakin sering muncul untuk memberikan analisis mendalam. Mereka menjelaskan pelanggaran kode etik, dampak psikologis, dan pentingnya transparansi. Penjelasan ini membuat publik semakin sadar akan haknya, sekaligus menegaskan bahwa keadilan tidak boleh diserahkan hanya pada retorika. Kisah kakek tua itu menjadi refleksi moral bagi seluruh masyarakat. Setiap doa, setiap komentar, setiap aksi solidaritas memperlihatkan bahwa kemanusiaan tetap hidup. Orang-orang belajar bahwa kekuatan kolektif bisa menahan penyalahgunaan kekuasaan, dan bahwa suara rakyat adalah alat yang ampuh untuk menegakkan kebenaran. Kakek tetap berdiri sebagai ikon perlawanan terhadap ketidakadilan. Setiap mata yang menatap video, setiap hati yang tersentuh oleh kisahnya, menjadi bukti bahwa keteguhan moral bisa menggerakkan perubahan. Ia bukan sekadar korban, tetapi simbol harapan, ketabahan, dan kekuatan rakyat untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan, meninggalkan jejak yang mendalam bagi seluruh negeri.